Saya hanya ingin menyatakan bagi pihak Azizah dan keluarga dan rekan-rekan betapa rasa hormatnya kita menerima kunjungan seorang tokoh besar rantau yang ada kaitannya bukan saja dengan membantu menerangkan keadaan yang bergolak di Indonesia, tetapi juga yang telah mencatat sejarah penting kerana menentukan melakar satu perubahan yang bagi kami menakjubkan, yang memastikan proses transisi berlaku dengan aman dan cemerlang. Bapak Habibie ke sini dan sebelumnya 1 hari di Pulau Pinang atas undangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dan hari ini undangan Kerajaan Negeri Selangor. Kita harus belajar, dan ini saya ingat sosok yang penting kerana di Malaysia berita dengan mengenai Indonesia atau di sebaliknya Indonesia juga negatif belakang. Jadi ada sosok yang positif yang kita harus ada humility, tawaduk untuk belajar, dan di antaranya yang pengalaman bagaimana satu negara yang punya sejarah yang cukup gemilang, perjuangan yang hebat menentang penjajahan Belanda dan menghadapi liku-liku dengan tokoh-tokoh besar dan juga politik dan ekonomi yang sangat meruncing, tapi dalam masa yang singkat dapat menjamin atau memastikan transisi ke arah satu sistem demokratik yang membanggakan. Saudara harus faham bahawa Indonesia adalah negara umat Islam paling ramai, majoriti umat Islam, dan dengan sendirinya membatal dan memadamkan segala tomahan bahawa negara Islam atau negara umat Islam itu tidak mempunyai keupayaan untuk melaksanakan demokrasi. Malah seperti mana yang Nazir Khalid sebut dalam kuliah-kuliah saya, termasuk di Georgetown University, saya menyebut Indonesia itu telah melaksanakan proses demokrasi sejak tahun 1955 ya, dan kemudian terbelakang tapi marah ke depan, dan berhasilnya Indonesia menjadi demokrasi itu tanpa campur tangan asing, tanpa kehadiran seorang pun tentera Amerika dan tentera sekutu di Indonesia. Ini yang sangat membanggakan. Minggu lalu atas usaha Habibie Center, saya diundang untuk bersama dengan Bapak mantan Presiden Habibie meluncurkan buku terbaru, Democracy Take Off Question Mark, The B.J. Habibie Period. Ini dan di sini ada saya menulis tentang reflections on the Habibie era yang menyentuh tentunya perkembangan politik ekonomi yang saya bukan punya kepakaran, tapi saya juga menyentuh senama Azizah dan keluarga. Ada aspek yang sosok yang saya kenali yang tidak disentuh oleh Nazir Khalid. Nazir Khalid menyatakan dari segi ilmiahnya, dari segi IPTN, ini jangan kelirukan dengan PT-PTN yang di Indonesia. Tetapi saya tatkala dibedah di Munich tahun 2004, sejurus selepas keluar dari penjara, Habibie dan marhum Ibu Ainun, remarkable lady, great substance and passion, juga sahabat kepada Azizah, menjaga kami sebagai anggota keluarga. Dan saya menanyakan beberapa persoalan. Masa itu saya tidak bertanya sebagai seorang akademik, saya tanya hanya sebagai seorang adik, sebagai seorang yang memerhati dan pemerhati politik dan sahabat setia kepada Indonesia. Saya tanya Habibie, bagaimana dalam tempoh 1 hari Bapa mampu dan berupaya mengarahkan militer, tentera dan polisi, polis, membebaskan semua tahanan politik.
Beliau membuat begitu sebelum kabinet itu disusun lagi. Sebaik saya angkat sumpah, terus panggil, bebas. Jawabnya tidak falsafah, tidak politikal. Katanya Anwar, conscience. I'm answerable to God. I cannot be president of Indonesia and not be just to anyone. That is the thing. Dan ini yang menyentuh saya. Kita tokoh politik ini kadang-kadang soal conscience, soal passion for justice and reform tidak ada. Dan dari Habibie saya lihat jawapannya jujur. Tidak mudah kerana ketua polisi itu ketua tentera. Tidak semestinya mudah kerana tentera. Sahabat saya Tan Sri General Hashim ada di sini. Dia tahu bahwa tenteranya dia tugas dia itu security. Jadi kalau dia anggap ada menimbulkan masalah, tentu dia tidak akan mampu membebaskan cepat. Ada satu sosok lain yang kita harus belajar, yang saya harus belajar, yang Tan Sri Karim harus belajar, dan rakan-rakan terutama dalam Pakatan Rakyat harus belajar, yaitu Habibie ini is a reformist. This you have to listen very carefully. Masuk Azizah, a reformist ya, teman saya Azmin, maknanya dia bersedia mengambil langkah-langkah yang tidak konvensional, yang tidak protokol, yang tidak burokratik, yang passionnya itu ialah justice for the people and no compromise terhadap soalan. Ini maknanya sebagai reformis. Saya tidak mau ceritakan detail karena sudah harus baca buku ini, termasuk rencana saya. Reformis umpamanya, kalau ikut prosedur burokratik biasa, kalau ikut protokol biasa, tidak mungkin Habibie boleh membebaskan semua tahanan politik dalam tempoh 1 hari. Kalau ikut protokol itu penting. Yang Pak Dubes marah saya pula. Saya pun menteri lama, protokol itu penting. Tetapi kalau ikut arahan protokol, arahan burokratik yang keterlaluan, tidak mungkin dalam tempoh beberapa hari Bapak Habibie membebaskan media, free media in Indonesia after that. Kalau ikut peraturan dan kaedah biasa dan bukan sebagai seorang reformis, seorang pemikir, seorang pemimpin, dan seorang yang punya passion terhadap apa yang artinya keadilan, kebebasan, yang tahu, dan dia bila bicara dengan saya, dia tahu derita rakyat. Habibie bukan lama dibesarkan dengan sebagai seorang tokoh besar, seorang seperti Melita sekali sebut, memang diberi semasa dia jadi jurulatera pesawat itu layanan luar biasa oleh pemerintah dan syarikat di Jerman. Tetapi saya tertarik kerana sekali lagi keprihatinannya, pahaman tentang derita rakyat itu luar biasa. Ini sebabnya mengapa bagi kita yang bicara soal reformasi, islah mastata', mesti belajar aspek ini. Kalau kita mau reformasi dan kerajaan reformasi, baik Selangor, Pulau Pinang, dan insya Allah dalam masa singkat Tawan Putrajaya, maka secepis pengalaman ini penting kita timbang, yaitu bahawa matlamatnya itu adalah keadilan bagi semua, dan oleh yang demikian membatalkan semua hambatan. Apakah hambatan itu peraturan, apakah nama hambatan itu birokrasi atau protokol, hambatan itu mesti dibatalkan untuk pertahankan prinsip kebebasan, keadilan, dan kepedulian kepada rakyat jelata. Ya. Sebagian saya akui kita belajar dan Selangor juga lakukan dan tahniah, kita bangga. Tetapi saya percaya tidak harus kita tutup ruang untuk belajar
dan untuk menimba sebagainya. Tentu kalau sudah tanya bagaimana tentang birokrasi, ada orang tanya saya, kita tawan Putrajaya bagaimana birokrasi, saya tidak anggap ini masalah. Ikhlas, banyak rekan-rekan pegawai ada, saya tidak anggap ini masalah. Golongan diplomat, saya tidak anggap ini masalah. Kalau kita jelaskan dengan baik dan ada keikhlasan dari kalangan pimpinan. Bapak antara Presiden Habibie memang tidak pernah kenal, dan saya tahu dia tidak pernah terkenal sebagai tokoh politik yang hebat, dan dia pun tidak mau dikenali sebagai tokoh politik seperti Khalid itu besar kita. Tetapi dia dikenali sebagai seorang pemimpin yang menerima tanggung jawabnya dengan serius, yang ikhlas dan dapat melaksanakan tugasnya cukup membanggakan. Saya di antara orang masa itu merekod di penjara, paling duka cita bila mendengar berita, menerima berita Presiden Habibie dengan sendiri memilih untuk berundur sebagai presiden setelah pidato pertanggungjawabannya itu ditolak oleh MPR. Orang lain termasuk saya berpendapat beliau harus bertahan, karena andai kata beliau bertahan beberapa tahun lagi, saya yakin sejarah Indonesia itu juga jauh lebih baik daripada yang kita saksikan sekarang. Tapi ini sejarah, ini soal pengamatan. Tapi bila saya tanya begitu, Habibie jawab, Anwar, kok saya terima amanah, saya bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada rakyat, dan kepada Tuhan. Kalau saya dapat indikasi ada permasalahan dengan perwakilan, saya mundur dengan baik, dengan tenang. Ini luar biasa watak orangnya. Sebab itu saya berbangga. Dan saya ingin akhiri di sini saja. Besok dalam pidato yang lebih panjang, tentu kita boleh kupas sedikit tentang beberapa sosok yang saya tinggalkan. Tapi saya hanya nak rumuskan dengan mengingatkan rekan-rekan, terutama di pimpinan Pakatan Rakyat dan juga rekan-rekan pegawai dan tetamu-tetamu, bahwa untuk ikhlas mempertahankan semangat pembaharuan atau reform, diri, jiwa dan cara kita juga mesti sedia untuk melakukan reform. Dan ini satu secebis pengalaman yang sangat bernilai, yang kita di Malaysia harus dengan segala rendah diri melihat dan mempelajari dari rekan kita Presiden B.J. Habibie. Terima kasih.